pedesaan Bavaria yang tenang, terdapat lahan pertanian terpencil yang terletak di tengah hutan lebat dan terisolasi dari desa-desa tetangga. Di sanalah tempat peristiwa mengerikan terjadi pada musim semi tahun 1922 dan menjadi salah satu kejahatan paling mengerikan dan misterius yang belum terpecahkan di Jerman. Pertanian itu bernama Hinterkaifeck, terletak di antara kota Ingolstadt dan Schrobenhausen dan ditempati oleh keluarga Gruber. Ladang pertanian di Hinterkaifeck dibangun sekitar tahun 1863. Nama Hinterkaifeck berasal dari lokasinya, yaitu Hinter dan Kaifeck yang berarti dusun kecil di dekatnya. Oleh karena itu, lahan pertanian Hinterkaifeck pada dasarnya terletak di belakang Kaifeck, atau lebih tepatnya sekitar 1,6 km di belakang Kaifeck dan dibatasi oleh hutan lebat. Andreas Gruber yang berusia 63 tahun adalah kepala keluarga yang menempati pertanian tersebut. Dia tinggal bersama istrinya, Cecilia Gruber, yang berusia 72 tahun, dan putri mereka yang telah menjanda, bernama Victoria Gabriel, yang berusia 35 tahun. Victoria memiliki dua anak yang juga tinggal di pertanian tersebut, bernama Cecilia, yang berusia 7 tahun, dan Joseph, yang berusia 2 tahun. Selain itu, keluarga Gruber juga mempekerjakan seorang pembantu bernama Maria Baumgartner yang tinggal bersama keluarga tersebut. Sedangkan suami Victoria telah gugur pada saat Perang Dunia Pertama. Maria adalah pembantu baru di keluarga Gruber dan dia baru saja tiba pada tanggal 31 Maret tahun 1922, tepat ketika tragedi mengerikan itu terjadi. 6 bulan sebelumnya, pembantu keluarga Gruber telah berhenti dengan alasan telah mendengar suara-suara aneh di loteng rumah tersebut. Dia percaya jika rumah itu berhantu. Selain itu, terdapat beberapa kejadian aneh lain di dalam dan di sekitar pertanian tersebut beberapa saat sebelum tanggal 31 Maret. Beberapa minggu sebelumnya, Andreas Gruber menemukan koran aneh dari Munich di pertanian tersebut. Anehnya, seluruh anggota keluarga Andreas tidak pernah membeli atau berlangganan koran tersebut. Namun Andreas tidak berpikir lebih jauh dan hanya mengira jika tukang pos tidak sengaja menjatuhkan koran tersebut. Beberapa hari sebelum tanggal 31 Maret, Andreas menemukan jejak kaki di salju yang mengarah dari hutan ke ruang mesin pertanian miliknya. Ketika Andreas memeriksa gudang perkakasnya, dia melihat kunci gudang tersebut telah rusak yang menandakan bahwa seseorang telah mencoba membuka kunci dengan paksa. Kemudian, pada malam hari, Andreas mendengar suara langkah kaki di loteng, tetapi ketika Andreas memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Andreas segera memberitahu tetangganya mengenai kejanggalan ini. Namun meskipun Andreas telah memberitahu beberapa orang tentang apa yang dialaminya, Andreas menolak tawaran bantuan dari orang lain dan pengalaman anehnya ini tidak pernah dilaporkan ke polisi. Andreas memiliki keyakinan jika keluarganya yang terpencil dan tertutup pasti dapat terhindar dari bahaya. Seorang teman sekolah Cecilia Gabriel yang berusia 7 tahun mengatakan jika Cecilia pernah bercerita padanya bahwa ibunya, Victoria, telah melarikan diri dari pertanian setelah bertengkar hebat dengan orang tuanya pada Kamis malam tanggal 30 Maret. Namun hanya beberapa jam kemudian, dia ditemukan di hutan. Di lingkungan tersebut, Andreas Gruber yang sudah tua dikecam oleh para tetangganya atas perlakuannya yang sangat agresif kepada istri, anak-anak, dan tetangganya. Jika tidak senang, Andreas seringkali cepat menyerang orang lain dengan benda-benda berbahaya seperti sabit, garpu rumput, atau senapan. Dia suka mengunci anak-anaknya di ruang bawah tanah yang dingin selama berhari-hari ketika musim dingin. Dan salah satu seorang putrinya yang bernama Sophie meninggal akibat penganiayaan tersebut. Pada sore hari Jumat, tanggal 31 Maret tahun 1922, Maria baru tiba di Hinterkaifeck dengan diantar oleh kakak perempuannya. Dia sangat antusias dengan pekerjaan barunya tersebut, tetapi dia tidak menyadari jika pekerjaan ini yang akan mengantarnya menuju ajalnya. Ketika larut malam, Victoria Gabriel bersama dengan putrinya yang berusia 7 tahun, Cecilia, dan orang tuanya, Andreas dan Cecilia, dipancing ke lumbung keluarga melalui kandang oleh pelaku. Di sana, mereka dihabisi satu persatu dengan menggunakan cangkul milik pertanian keluarga Gruber. Seluruh keluarga Gruber mengalami pukulan di kepala hingga meninggalkan luka yang mengerikan.
Pelaku kemudian pindah ke rumah keluarga Gruber untuk menghabisi Joseph yang sedang tidur di ranjangnya dan Maria di kamar tidurnya. Karena rumah keluarga Gruber berada di tengah hutan dan jauh dari tetangganya, insiden mengerikan yang menimpa keluarga tersebut tidak segera diketahui. Pada tanggal 1 April, seorang penjual kopi bernama Hans Roski dan Edward Roski tiba di pertanian Hinterkaifeck untuk mengambil pesanan. Mereka mengetuk pintu dan jendela, namun tidak mendapat jawaban. Mereka mencoba berjalan di sekitar halaman, tetapi mereka juga tidak menemukan siapapun. Hans dan Edward hanya melihat jika gerbang ke gudang mesin terbuka, namun mereka memutuskan untuk pergi tanpa memeriksanya, karena mereka mengira jika keluarga Gruber sedang sibuk. Kejanggalan mulai dirasakan oleh para tetangga ketika Cecilia Gabriel tidak masuk sekolah tanpa alasan selama beberapa hari. Surat-surat juga telah menumpuk di kotak surat milik keluarga Gruber, tetapi tidak ada anggota keluarga yang mengambilnya. Keluarga Gruber biasa melakukan ibadah di gereja pada hari Minggu, tetapi mereka tidak pernah terlihat hadir sejak tanggal 31 Maret. Pada tanggal 4 April, seorang mekanik lokal bernama Albert Hofner pergi ke pertanian Hinterkaifeck untuk memperbaiki sebuah mesin, tetapi dia tidak melihat seorang pun di sana dan tidak mendengar apapun kecuali suara hewan ternak dan anjing di dalam gudang. Setelah menunggu selama 1 jam, Albert memutuskan untuk memulai perbaikannya. Dia menyelesaikan perbaikan tersebut dalam waktu sekitar 4,5 jam. Pada pukul 3:30 siang, Lorenz Rittenbauer mengirim putranya yang bernama Johann dan anak tirinya, Joseph, ke pertanian Hinterkaifeck untuk melihat apakah mereka dapat menemui keluarga Gruber. Johann dan Joseph kemudian kembali dan melaporkan jika mereka tidak melihat siapapun. Setelah mendengar laporan itu, Lorenz bersama dengan Michael Paul dan Jacob Siegel langsung menuju ke pertanian Hinterkaifeck pada hari yang sama. Mereka mengetuk pintu, tetapi tidak mendapat jawaban. Ketika mereka mencoba memasuki gudang milik keluarga Gruber, mereka segera dikejutkan dengan 4 jasad keluarga Gruber yang telah tidak bernyawa, tertimbun oleh tumpukan jerami. Mereka adalah Andreas Gruber, istrinya, Cecilia Gruber, putrinya, Victoria Gabriel, dan cucunya, Cecilia. Setelah melihat kengerian ini, Lorenz segera memasuki rumah keluarga Gruber dengan paksa dan menemukan Maria dan Joseph yang juga telah tidak bernyawa di rumah tersebut. Berita penemuan ini seketika membuat gempar warga sekitar. Tidak butuh waktu lama, warga yang penasaran berkumpul di kediaman keluarga Gruber. Inspektur Georg Rein Gruber dan departemennya segera menyelidiki kasus tersebut setelah menerima laporan dari warga. Namun, penyelidikan awal terhambat oleh banyaknya orang yang datang ke tempat kejadian perkara. Sehari setelah penemuan jasad keluarga Gruber, dokter pengadilan, Johann Baptist Ameler, melakukan otopsi di gudang pertanian Hinterkaifeck. Dia yakin jika pelaku menggunakan cangkul untuk menghabisi keluarga Gruber, namun anehnya, cangkul itu sendiri tidak ditemukan di tempat kejadian perkara. Cecilia yang berusia 7 tahun diketahui masih hidup selama beberapa jam setelah penyerangan terjadi. Dia telah mencabut rambutnya menjadi beberapa bagian saat terbaring lemah di atas jerami. Cecilia Gabriel ditemukan dengan rahang bawah hancur serta mengalami cedera leher dan kepala yang parah. Tengkorak kepalanya telah hancur akibat beberapa pukulan dan lehernya memperlihatkan luka melintang yang terbuka lebar. Di sisi kanan wajahnya terdapat luka melingkar dan wajahnya sangat berlumuran darah. Cecilia Gruber ditemukan dalam kondisi setengah tanpa busana dan juga mengalami luka serius. Terdapat memar di dekat mata kanan dan 7 pukulan di kepala, salah satunya berbentuk segitiga. Terdapat tanda-tanda pencekikan dan rahang serta tengkoraknya telah retak. Diduga pelaku menggunakan pita besi untuk membungkamnya. Victoria Gabriel memiliki 9 luka berbentuk bintang di kepala, bekas cekikan di leher, dan bagian sisi kanan wajahnya tampak telah terhantam benda tumpul. Ditemukan juga luka kecil berbentuk bulat akibat benda runcing di tengkorak bagian atas Victoria. Pembantu keluarga Gruber, yaitu Maria, dihabisi dengan pukulan melintang di kepala hingga wajahnya berlumuran darah dan terdapat 1 luka di kepala sedalam 4 cm. Diduga, luka ini disebabkan oleh pukulan cangkul yang tajam. Joseph Gruber
Anggota keluarga paling muda meninggal karena pukulan keras di kepala. Bahkan bagian atas kereta dorong bayi tempat Joseph tidur pada malam kejadian telah hancur. Andreas Gruber menjadi anggota keluarga yang mengalami luka paling mengerikan karena dia ditemukan dengan separuh wajah kanannya telah hancur hingga tulang pipinya menonjol. Tengkorak para korban ini kemudian diambil dan dikirimkan ke Munich untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, petugas yang memeriksanya tidak mendapat hasil yang baik dan tengkorak-tengkorak tersebut tidak pernah dikembalikan dari Munich karena hilang ketika Perang Dunia Pertama terjadi. Awalnya polisi menduga motif penyerangan tersebut adalah perampokan. Namun, setelah menginterogasi pengrajin keliling, gelandangan, dan sejumlah warga desa sekitar, polisi menyingkirkan dugaan ini. Apalagi, polisi masih menemukan sejumlah besar uang di dalam rumah keluarga Gruber. Anehnya, terdapat orang yang memberi makan ternak, menghabiskan seluruh persediaan roti di dapur, dan baru saja memotong daging dari dapur setelah penyerangan tersebut. Di dinding rumah pertanian, sebuah kalender menunjukkan tanggal 1 April tahun 1922. Karena dipastikan bahwa semua korban dihabisi pada hari sebelumnya, ini berarti bahwa seseorang telah merobek halaman tanggal 31 Maret. Diduga, pelaku masih tinggal di rumah tersebut selama 3 hari setelah menghabisi seluruh penghuninya. Saat menggeledah loteng jerami, tempat ditemukannya pita besi, polisi menemukan bukti bahwa seseorang pernah tinggal di sana karena terdapat bekas tumpukan jerami serta beberapa genteng yang disingkirkan untuk mengawasi pengunjung pertanian. Terdapat karpet yang diletakkan di bawah yang dapat meredam langkah kaki seseorang. Terdapat beberapa tali yang diikatkan ke berbagai balok di gudang, dan polisi menduga hal ini dilakukan agar pelaku dapat menurunkan dirinya ke tanah lebih cepat. Seseorang juga telah buang air besar di loteng jerami, dan sisa-sisa kulit arang yang diasapi ditemukan di tempat pengintaian. Dalam catatan pemeriksaan, diketahui bahwa para korban mungkin tertarik untuk pergi ke peternakannya karena mendengar suara-suara dari hewan ternak milik mereka. Namun, ketika dilakukan uji coba suara teriakan manusia dari kandang, suara tersebut tidak terdengar di ruang tamu. 3 hari sebelum jasad-jasad keluarga Gruber ditemukan, seorang pengrajin bernama Michael Pockel kebetulan melewati pertanian Hinterkaifeck. Dia mengaku melihat tungku rumah itu telah dipanaskan oleh seseorang. Orang itu mendekati Michael dengan membawa sebuah lentera, tetapi karena cahaya lentera tersebut sangat terang hingga membutakan penglihatan Michael memutuskan untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Michael juga mengaku mencium bau busuk dari asap di perapian itu. Sayangnya, pernyataan Michael ini tidak ditindaklanjuti dan tidak ada penyelidikan yang dilakukan untuk menentukan apa yang telah dibakar oleh orang misterius tersebut. Karena tidak ada motif yang jelas, polisi mulai menyusun daftar kemungkinan tersangka. Kemungkinan tersangka pertama adalah Carl Gabriel, suami dari Victoria Gabriel yang telah menjanda. Carl telah gugur pada bulan Desember tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama karena mendapat serangan granat di Arras, Prancis, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Setelah tragedi yang menimpa keluarga Gruber, warga mulai bertanya tentang Carl Gabriel. Apakah dia benar-benar tewas dalam perang? Saat Carl tiada, Victoria tengah mengandung dan melahirkan putranya, Joseph. Namun Joseph dikabarkan merupakan hasil dari hubungan sedarah antara Victoria dan ayahnya, Andreas. Hal ini didokumentasikan di pengadilan dan diketahui di desa tersebut. Sebelumnya, Andreas tertangkap sedang melampiaskan nafsunya kepada putrinya sendiri, Victoria. Akibat perbuatan ini, Andreas dijatuhi hukuman 1 tahun penjara pada tahun 1914 karena melakukan hubungan sedarah, sedangkan Victoria dijatuhi hukuman 1 bulan penjara. Ini adalah tahun yang sama ketika suami Victoria diduga meninggal di Prancis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, tawanan perang dari wilayah Schrobenhausen yang telah dibebaskan lebih awal dari tahanan Soviet mengatakan jika mereka telah dipulangkan oleh seorang perwira Soviet berbahasa Jerman yang mengaku sebagai pelaku di balik tragedi Hinterkaifeck. Meskipun beberapa orang kemudian mengubah pernyataan mereka, tetapi banyak yang berteori jika perwira Soviet yang dimaksud mungkin adalah Carl Gabriel, karena mereka yang telah mengenal Carl Gabriel bersaksi jika dia ingin pergi ke Rusia. Kemungkinan tersangka kedua adalah Lorenz Littenbauer,
yang telah menjadi duda setelah istri pertamanya meninggal pada tahun 1918. Lawrence diyakini memiliki hubungan dengan Victoria dan menjadi ayah Joseph. Lawrence dicurigai oleh penduduk setempat sejak awal penyelidikan karena beberapa tindakannya yang mencurigakan terlihat setelah penemuan jasad-jasad keluarga Gruber. Ketika Lawrence dan teman-temannya datang untuk menyelidiki di rumah keluarga Gruber, mereka mendobrak gerbang untuk memasuki gudang karena semua pintu terkunci. Namun, setelah menemukan keempat jasad di gudang, Lawrence berhasil membuka pintu depan rumah dengan kunci yang dibawanya. Kemudian dia memasuki rumah sendirian. Padahal, beberapa hari sebelum tragedi tersebut, Andreas telah mengeluh kepada tetangganya jika kunci rumahnya hilang. Namun, terdapat kemungkinan jika Lawrence sebagai tetangga dan sebagai kekasih Victoria mungkin telah diberi kunci cadangan oleh Victoria. Ketika Lawrence ditanya oleh warga lainnya mengapa dia masuk ke rumah keluarga Gruber sendirian, Lawrence mengatakan jika dia sangat mengkhawatirkan Joseph sehingga dia bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengetahui kondisinya. Diketahui jika Lawrence juga telah menyentuh jasad-jasad di tempat kejadian perkara. Sebelumnya, Lawrence telah berseteru dengan Andreas Gruber karena Lawrence telah mengancam Andreas beberapa kali dan telah mengambil tindakan hukum. Akan tetapi, Lawrence memiliki alibi pada malam kejadian tersebut dan sepatunya tidak cocok dengan jejak kaki yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kemungkinan tersangka selanjutnya adalah Adolf Kamm yang telah terdaftar sebagai tersangka sejak tanggal 9 April karena hubungannya dengan Freikorps Oberland, organisasi paramiliter sukarela yang berjuang melawan pemberontakan komunis dan Polandia pada tahun-tahun awal Republik Weimar. Sebagai anggota Freikorps, Adolf telah berpartisipasi dalam kasus 9 petani yang tewas di Silesia Hulu selama perjuangan melawan pemberontakan Polandia pada tahun 1921. Pada tahun 1951, seorang jaksa bernama Andreas Papp menyelidiki saudara laki-laki Adolf dan Anton Gamm sehubungan dengan tewasnya keluarga Gruber. Saudari mereka yang bernama Crescentia Meyer mengatakan di detik-detik menjelang kematiannya jika Adolf dan Anton telah menghabisi keluarga Gruber. Akibatnya, Anton Gamm ditahan, tetapi Adolf telah meninggal pada tahun 1944. Namun, Anton dibebaskan lagi beberapa saat kemudian, dan pada tahun 1954, tuduhan terhadapnya akhirnya dicabut karena tidak ada bukti yang kuat jika dia berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Pada musim dingin tahun 1919 hingga 1920, dua buruh bernama Peter Weber dan Joseph Betts bekerja dan berbagi kamar bersama. Suatu ketika, Peter berbicara tentang sebuah pertanian terpencil di Hinterkaifeck yang ditinggali oleh pasangan tua bersama putri mereka dan kedua anaknya. Peter juga mengetahui tentang hubungan sedarah antara Andreas dan putrinya, Victoria, dan Peter telah mengajak Joseph Betts untuk menghabisi Andreas dan mendapatkan uang keluarga tersebut. Peter baru berhenti membahas hal ini ketika Joseph Betts tidak menanggapi tawaran tersebut. Ketika tragedi yang menimpa keluarga Gruber tersebar, Joseph melaporkan Peter, sehingga Peter ditetapkan sebagai tersangka, namun Peter kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Crescens Rieger, mantan pembantu keluarga Gruber yang bekerja sejak November tahun 1920 hingga September tahun 1921, menduga jika saudara Anton dan Karl Bickler adalah pelaku yang menghabisi keluarga Gruber. Anton Bickler telah membantu panen kentang di Hinterkaifeck, dan oleh karena itu, dia tahu tempat tinggal keluarga Gruber. Crescens mengatakan jika Karl Bickler sering berbicara kepadanya tentang keluarga Gruber dan Gabriel. Bahkan, Anton mengatakan jika keluarga itu seharusnya sudah mati. Ketika diinterogasi, Crescens mengatakan jika anjing pertanian keluarga Gruber pasti menggonggong pada semua orang, tetapi anjing itu tidak pernah menggonggong pada Anton. Selain itu, anjing pertanian milik keluarga Gruber terlihat berbicara dengan orang asing melalui jendelanya pada suatu malam. Crescens percaya bahwa itu adalah Karl Bickler. Menurut Crescens, Anton dan Karl Bickler kemungkinan menghabisi keluarga Gruber bersama dengan Georg Siegel yang bekerja di Hinterkaifeck. Mereka bekerja sama karena tahu tentang kekayaan keluarga Gruber. Diduga, Siegel telah membobol rumah itu pada bulan November tahun 1920 dan mencuri sejumlah barang,
tetapi Siegel telah menyangkal tuduhan ini. Saudara Siegel yang bernama Joseph Thaler juga dicurigai. Menurut Crescens, kedua saudara itu telah melakukan beberapa perampokan kecil di daerah tersebut sebelum tragedi yang menimpa keluarga Gruber terjadi. Crescens mengatakan jika suatu malam, Joseph Thaler berdiri di jendelanya dan bertanya kepadanya tentang keluarga Gruber, tetapi Crescens tidak memberikan jawaban. Dalam percakapan itu, Joseph Thaler mengatakan kepada Crescens jika dia tahu di mana tempat tidur anggota keluarga Gruber dan menyatakan jika keluarga Gruber memiliki banyak uang. Selama percakapan mereka, Crescens memperhatikan jika ada orang lain di dekatnya. Joseph Thaler dan orang asing itu telah melihat ke ruang mesin, kemudian mengalihkan pandangan mereka ke atas. Seorang pedagang keliling bernama Anton Lechner juga dicurigai sebagai tersangka karena berada di daerah tersebut pada saat tragedi keluarga Gruber terjadi dan ikut memberikan komentar tentang keluarga Gruber yang ditafsirkan sebagai ancaman. Selain itu, Lechner memiliki catatan kriminal dan diketahui selalu membawa jangkul. Akan tetapi, Lechner telah meninggalkan daerah tersebut sebelum jasad keluarga Gruber ditemukan, dan dia tidak pernah terlihat lagi. Beberapa teori telah muncul tentang identitas pelaku, dan warga berpendapat jika kejahatan tersebut dilakukan oleh sekelompok perampok yang ingin mengambil uang simpanan keluarga Gruber. Orang lain juga berspekulasi jika kejahatan tersebut terjadi karena adanya perseteruan keluarga dan dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Namun meskipun banyak tersangka telah diidentifikasi selama bertahun-tahun, tidak satupun dari mereka yang secara pasti terkait dengan kejahatan tersebut, dan semua yang dicurigai sebagai kemungkinan tersangka dibebaskan. Pada tahun 1923, setahun setelah tragedi tersebut, lahan pertanian keluarga Gruber dihancurkan. Selama pembongkaran, bukti tambahan terungkap, termasuk cangkul berlumuran darah kering yang disembunyikan di loteng, dan pisau lipat ditumpukan jerami di gudang. Sebuah penanda beton dibangun di lokasi tersebut untuk memperingati keluarga Gruber. Pada pertengahan Mei tahun 1927, seorang penduduk Whitehoven telah mengaku diberhentikan oleh orang asing ketika dia sedang berjalan di tengah malam. Orang asing tersebut menanyakan kepadanya tentang tragedi yang menimpa keluarga Gruber, kemudian berteriak jika dia adalah pelakunya, sembari berlari ke dalam hutan. Namun orang asing tersebut tidak pernah diidentifikasi. Pada tahun 1971, seorang wanita bernama Therese menulis surat yang berisi sebuah peristiwa di masa mudanya. Ketika Therese berusia 12 tahun, dia mengaku melihat ibu dari dua bersaudara yang bernama Carl dan Andreas mengunjungi ibunya. Therese mendengarkan wanita itu berbicara kepada ibunya jika kedua putranya yaitu Carl dan Andreas adalah pelaku di balik tragedi Hinterkaifeck. Wanita itu menambahkan jika Andreas menyesal karena telah kehilangan pisau lipatnya. Kebetulan, ketika pertanian milik keluarga Gruber dihancurkan, pada tahun 1925, petugas menemukan sebuah pisau lipat yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas milik siapa. Namun pisau itu bisa saja milik salah satu korban. Selama bertahun-tahun setelahnya, kecurigaan warga setempat tetap tertuju pada Lorenz karena dia mengatakan komentar aneh yang dianggap menunjukkan pengetahuan detail tentang tragedi tersebut yang seharusnya hanya dapat diingat oleh pelaku. Menurut laporan, pada tahun 1925, seorang guru setempat yang bernama Hansi Blecker melihat Lorenz mengunjungi sisa-sisa rumah keluarga Gruber yang telah dihancurkan. Ketika ditanya mengapa dia ada di sana, Lorenz mengatakan jika upaya pelaku untuk mengubur sisa-sisa keluarga di gudang tersebut terhalang oleh tanah yang membeku. Hal ini dianggap sebagai bukti jika Lorenz mengetahui secara mendalam kondisi tanah pada saat tragedi tersebut terjadi. Meskipun Lorenz juga tetangga keluarga Gruber dan mengenal tanah setempat, dia telah membuat dugaan yang masuk akal. Terdapat spekulasi lain yang mengatakan bahwa Lorenz menghabisi keluarga tersebut setelah Victoria menuntut dukungan finansial kepada Lorenz untuk putranya. Lorenz terus menolak segala tuduhan ini, dan sebelum kematiannya pada tahun 1941, Lorenz berhasil memenangkan beberapa tuntutan perdata atas pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pelaku. Pada akhirnya, tidak ada pelaku yang ditemukan, dan berkas-berkas kasus keluarga Gruber ditutup pada tahun 1955.